Lalu sebenarnya sejauh mana upaya pemadaman dan juga mitigasi yang telah dilakukan pemerintah, serta bagaimana penanganan dampak logistik serta penanggulangan darurat di lapangan saat ini, khususnya di Gunung Bromo. Kita akan membahasnya lebih lanjut, telah terhubung bersama kami Bapak Gatot Subroto, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur. Selamat pagi Pak Gatot, kalau data yang kami terima sebelumnya ada 170-an hektar, tapi sekarang sudah semakin meluas, bahkan sampai dengan 520 hektar. Nah, kenapa datanya ini bisa tiba-tiba melonjak sangat signifikan, Pak Gatot? Terima kasih Mak Febri dan selamat pagi untuk semuanya. Dapat kami laporkan terkait dengan kondisi kebakaran Bromo bahwa hingga sore kemarin api masih menyala di area Bromo. Dampak yang ditimbulkan ada 550 bahkan hingga sore kemarin dampak yang kebakaran tersebut. Dan sekarang masih ada titik api di wilayah P30, lalu ada beberapa di sekitar situ ada titik asap, serta di wilayah Pasuruan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Febri di Dingle, ini ada sumber api tetapi sudah mulai bisa dipadamkan yang ke bawah. Yang tidak bisa dijangkau adalah yang ke arah atas, yang di Baru Klinting dari wilayah Tosari Pasuruan. Upaya kami dari awal, memang kami mendapatkan informasi tersebut sejak tanggal 3, awal mulanya ada titik api, dan kita sudah menurunkan teman-teman TRC dari BPBD Jawa Timur, teman-teman dari Kabupaten Malang, Lumajang, serta Pasuruan. Dan dari hari tersebut kami juga sudah menurunkan drone untuk membantu proses pembasahan. Dan alhamdulillah di hari Selasa Pak Kaban BNPB meninjau langsung lokasi kebakaran dan atas kolaborasi dan komunikasi Ibu Gubernur dengan Pak Kepala BNPB, akhirnya 1 helikopter bisa ditambahkan dari Provinsi Jawa Timur dan 2 helikopter dari BNPB. Artinya ada 3 helikopter yang diturunkan untuk pemadaman Bromo dengan kapasitas 1 helikopter Super Puma untuk mengangkut 4.000 liter air dan 2 helikopter, 1 milik Pemprov dan 1 milik BNPB dengan kapasitas 1.000 liter sekali penyebaran pemadaman. Dari 3 helikopter tersebut masih ada dukungan hingga hari ini, dukungan dari pemadam kota Surabaya, 1 unit mobil damkar, 1 unit mobil damkar milik TNBTS, dan 3 unit kendaraan tangki milik BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Mojokerto, BPBD Pasuruan, dan juga 1 unit dukungan truk dari dari Kabupaten Probolinggo, serta 1 unit L300 milik TNBTS untuk mengangkut air. Kenapa api tersebut cepat menjalar? Memang kita tahu wilayah yang terdapat api adalah daerah kaldera yang untuk teman-teman penanganan darat sulit menjangkaunya karena memang kemiringannya tinggi dan terjal. Selain itu juga di wilayah Bromo untuk sumber air itu masih sulit kita dapatkan. Ini menjadi kendala juga, dan juga angin yang kencang. Angin inilah yang mempercepat api membesar dan menjalar ke wilayah-wilayah lain. Baik, Pak Gatot, kalau tadi Anda bilang kendalanya adalah angin yang kencang sehingga sulit untuk dapat melakukan pemadaman, apalagi jumlah unit mobil pemadam kebakaran dan juga ada 3 helikopter dikerahkan. Tapi kan luasannya ini luas sekali Pak, 550 hektar tadi Anda update. Nah, butuh waktu berapa lama untuk bisa memadamkan 550 hektar ini? Kita berharap dengan adanya heli waterbombing ini kan bisa maksimal, tetapi terkadang dengan keadaan cuaca yang tidak memungkinkan, kadang berubah-ubah dengan cepat, kadang sampai jam 1 sudah harus ditutup operasinya karena memang anginnya kencang, berkabut. Kita berharap sih kalau dengan waterbombing yang maksimal dalam waktu 1-2 hari ke depan
bisa padam. Dan kita juga melihat sendiri kondisi Bromo sekarang banyak bahan baku seperti air ilalang yang kering, lalu juga ada ranting, pohon yang kering. Ini menjadi bahan baku api tetap menyala dengan besar. Baik, ada bahan baku api yang mudah terbakar. Kalau beberapa tahun yang lalu, Bromo juga sempat kebakaran karena adanya flare akibat dari salah satu pengunjung yang melakukan perawat menggunakan flare. Nah, untuk kali ini, penyebab kebakaran ini apa, Pak Gatot? Sesuai informasi yang disampaikan oleh Kepala TNBTS, tapi ini sifatnya masih perkiraan, bukan sebuah hal yang sudah dilakukan penelitian, belum. Karena ini prosesnya masih diutamakan adalah proses pemadaman. Menurut beliau itu adalah perilaku manusia ataupun orang yang melintas di wilayah jalur tradisional, mungkin pada saat melintas di wilayah tersebut yang bersangkutan kedinginan sehingga membuat bara api untuk menghangatkan badan. Tetapi pada saat meninggalkan tempat tersebut, api yang dibuat tersebut tidak dipadamkan secara sempurna, sehingga bara yang masih tersisa tersebut dengan adanya dukungan angin yang kencang menjadi sumber menyalanya api menjadi lebih besar. Baik Pak, terakhir ini butuh waktu berapa lama untuk Bromo setelah padam lalu bisa kembali dibuka untuk publik? Pastinya butuh waktu 3 bulan kalau sudah memasuki musim penghujan seperti tahun 2023. Begitu masuk musim penghujan, Bromo kembali pulih menjadi hijau dan didukung dengan hujan yang lebat. Ini menjadi sumber baru kekuatan Bromo untuk kembali pulih. Sudah semestinya menjadi kesadaran bagi para pengunjung dan juga pendaki untuk bisa memperhatikan agar tidak atau jangan sampai memberikan sampah yang bisa menimbulkan percikan api di Bromo. Kewajiban mereka untuk bisa menjaga bersama-sama Bromo agar tetap lestari. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Bapak Gatot Subroto, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, sudah bergabung dan juga memberikan insight-nya kepada pemirsa. Selamat pagi Indonesia. Selamat kembali beraktivitas Pak Gatot. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara dengan informasi lainnya, diantaranya terkait dengan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang, latihan para anggota calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang terbaik dari 38 provinsi di Indonesia kini telah mulai menjalani pemusatan serta latihan intensif baris berbaris. Sesaat lagi seperti apa ulasannya akan kami hadirkan untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.